Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi Bu Dila. Gimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, kabar baik, sehat. Semoga Bu Dila juga sama, sehat dan bahagia. Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Puji Tuhan. Ini mohon maaf ya Bu, mengganggu waktunya sebentar. Saya mau izin wawancara tentang studi kasus, tentang masalah-masalah yang ada di sekolah Bu. Siap Bu Dila. Kan selama ini kan kita ada di sekolah ya Bu Maria, juga pengalamannya banyak, kemudian juga mungkin mengalami masalah-masalah yang tidak biasa, ya nggak tahu ya, saya juga ada yang bisa ada yang enggak, itu tergantung pengalaman masing-masing. Nah selama ini kalau misalnya Ibu Maria selaku kepala sekolah itu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada itu tentang apa ya Bu ya, kalau misal ada yang masuk dilema etika atau juga moral begitu. Ya, seperti yang tadi disampaikan Bu Dila, yang namanya manusia itu tidak pernah lepas dari masalah ya. Besar kecilnya itu juga tergantung bagaimana diri kita itu mengelola masalah-masalah tersebut gitu. Di sekolah ini juga sama Bu Dila, entah itu terkait dengan muridnya, entah itu dengan wali murid ataupun dengan Bapak Ibu guru selaku teman sejawat. Kemudian terkait dengan dilema etika yang saya alami ini, kalau misalnya terjadi, saya mengalami, tentunya saya merenungkan dulu. Jadi setiap kali ada permasalahan dilema begitu, saya renungkan. Setelah saya renungkan, kemudian sekiranya saya ada yang bisa saya bagikan kepada teman yang memang bisa saya percaya, kemudian saya sharing dengan orang tersebut. Dan kadang kalau memang butuh dari orang luar, ini yang tentunya yang juga saya percaya begitu, entah itu teman sejawat ataupun dari keluarga, itu dari pasangan saya, dari suami gitu, untuk teman sharing begitu. Ya itu kan kalau dilema etika ya Bu ya. Apakah Bu Maria sendiri bisa menentukan mana yang dilema etika, mana yang bujukan moral ya Bu Maria? Ya, yang bujukan moral itu apa ya? Jadi yang benar, iya, dan salah. Iya. Gimana ya, maksudnya? Saya kadang gini, memposisikan permasalahan itu, saya berada di pihak yang bersangkutan gitu. Karena kadang ya kemarin bisa terjadi, merasakan seperti merasakan di pihak ini, di pihak yang di sana gitu. Dan kemarin kan baru saja saya alami juga ya, ini dengan guru yang ada di sini begitu. Kemudian saya ketika di awal ya rasanya mau, aku kesalahan opo, saya itu sudah merasa benar tapi kok masih seperti itu tanggapannya ke saya. Saya kemudian mencoba sabar, rapopo. Saya mencoba untuk tidak emosi begitu. Saya renungkan ketika saya sambil berjalan begitu. Karena saya kan juga, saya sudah sudah tua, jadi tahu bagaimana raut mukanya ketika ketemu dengan saya, tidak salaman, kemudian salaman tidak melihat begitu. Kemudian makanya kemarin terus saya ajak ngobrol bareng begitu. Dan kemudian juga beliaunya menyampaikan memang ada selisih paham, jadi apa yang saya anggap benar menurut saya belum tentu itu benar menurut yang beliaunya, seperti itu. Padahal saya nggak punya, saya nggak punya pikiran-pikiran negatif, saya pikirannya positif, niatnya juga supaya tidak menambah beban berat yang bersangkutan begitu, tetapi di sana ternyata penerimaannya berbeda begitu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain juga. Iya, seperti yang kita mau ya kan. Iya Bu Maria. Terus kalau misalnya ada kita ada masalah terus pengambilan keputusan, terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, kalau seperti itu akan mengutamakan yang bagaimana Bu? Semuanya itu benar, terus harus bagaimana? Ya, tadi seperti yang tadi saya ceritakan, saya juga kemudian merenung, oh ya saya paham. Karena kemudian beliaunya menjelaskan, oh sebenarnya kan begini Bu Maria. Ya intinya kalau itu kemarin yang saya temui terkait dengan komunikasi. Jadi barangkali
saya minimnya komunikasi sehingga menjadi salah paham begitu. Meskipun dari beliaunya ya saya juga bisa paham Bu Maria kok seperti itu, mencoba memposisikan di pihak saya pun juga sama memposisikan saya di pihak beliaunya. Ketika kemudian berbenturan dengan sama-sama benar begitu, saya pastinya dalam mengambil keputusan tidak yang otoriter dari diri saya sendiri, saya kemudian juga minta pertimbangan dari teman yang ada di sekolah gitu, dari beberapa teman, yang mungkin salah satunya juga kadang dengan Budila juga, nah seperti itu untuk yang terbaik begitu ya. Jadi ya benar dan juga baik untuk semuanya begitu. Diambil manfaat yang paling banyak gitu Yeah. Bu Maria ya. Jadi itu langkah-langkahnya sudah disampaikan Bu Maria tadi ya. Yeah. Kemudian hal yang efektif dalam pengambilan keputusan itu yang paling efektif. Yang paling efektif ya supaya nanti tidak menimbulkan syak prasangka tidak baik dari yang lainnya gitu, mungkin dengan didiskusikan dengan semua pihak begitu. Di forum ya, di forum ya. Jadi tidak hanya dari salah satu pihak saja kemudian seperti ini begitu, tetapi sebelumnya mengajak kompromi, mengajak diskusi semua pihak, semua warga sekolah yang terlibat di dalamnya, kemudian nanti menentukan kesepakatan bersama yang merupakan hasil keputusan dari bersama, dan semua itu harusnya nanti juga menerima keputusan yang sudah menjadi kesepakatan semua. Barangkali itu adalah juga belum tentu menjadi pendapat ataupun ide dari orang tersebut, mungkin karena ada beberapa kepala, ada beberapa ide, ada beberapa pendapat begitu, tetapi semuanya nanti kemudian kalau sudah menyepakati ya kesepakatan itu harus kita terima dan kita jalankan bersama-sama begitu ya. Tapi mungkin ya kan sudah sepakat, mungkin nanti muncul tantangan gitu. Kira kalau ada tantangan yang muncul dari kasus itu setelah disepakati keputusan bersama, terus itu bagaimana Bu cara menghadapi tantangan itu? Iya tadi Mbak Dila mengajak berbicara dengan orang yang tadi mungkin kok bertentangan dengan kita, itu tantangan kita, mencoba untuk mengkomunikasikan kepiye to kayak gitu. Barangkali nanti kemudian setelah dikomunikasikan ternyata ada jalan lain yang barangkali lebih baik dan juga nantinya lebih banyak kebermanfaatannya untuk orang banyak, yang ternyata tadi di awal ada mungkin perlu dievaluasi, ternyata orang benar seperti itu, kemudian diluruskan dengan tadi mungkin berkomunikasi, atau barangkali nanti dengan sharing, dengan komunikasi itu yang tadinya kok belum bisa menerima, yang menentang ataupun jadi tantangan kita kemudian bisa menerima seperti itu. Berarti yang utama itu komunikasi ya Bu ya. Iya. Jadi kita utamakan komunikasi agar semua tidak ada kesalahpahaman gitu. Iya, betul. Kemudian itu dalam menyelesaikan permasalahan tadi, apakah ada jadwal tertentu gitu Bu, menentukan jadwal atau bagaimana? Iya, ini Bu Dila, yang saya belum bisa menyusun program secara periodik gitu ya. Sebenarnya kalau yang bagus itu ya kita secara berkala, secara periodik ini mungkin mengagendakan untuk itu tadi, ya kan? Kegiatan. Iya. Nah ini saya kok belum, jadi hanya insidental dikala dibutuhkan baru dilaksanakan, dan kadang pun ya tadi karena adanya banyaknya kegiatan sehingga kadang untuk meluangkan waktu barangkali itu sering atau coaching dengan teman ini belum bisa. Kesibukan ini. Harapannya pengennya juga seperti itu, jadi ketika ada sesuatu yang dia langsung, dan lebih baik juga kalau misalnya tadi secara periode dijadwalkan begitu, dan itu belum untuk saya Budila. Untuk selanjutnya mungkin untuk perbaikan kan saya berikutnya. Selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang membantu mempermudah dalam penyelesaian kasus itu? Sasarannya beda juga. Jadi karena sekolah ini dengan berbagai macam tugas tupoksi kemudian ada tanggung jawab banyak hal gitu, yang kemudian memang saya bagi-bagi sesuai dengan bidangnya gitu. Misalnya terkait dengan keuangan nanti dengan Budila, terkait mungkin dengan kesiswaan mungkin Pak Jaswadi, terkait dengan kurikulum Pak Ani dan seterusnya, dan semua
pihak ikut membantu. Dan memang ya kalau terkait dengan permasalahan-permasalahan gitu tidak kemudian dengan semua, tapi tergantung permasalahannya itu apa gitu ya. Yang kemudian saya ajak untuk diskusi untuk ya menyelesaikan, cari solusi yang Solusi solutif bersama. ya. Seperti itu. Terima kasih banyak, sama ini Bu Dila sudah banyak bantu Iya, saya. sama-sama. Dari semua hal yang disampaikan tadi, kira-kira pengalaman apa yang bisa diambil, pembelajaran dari pengalaman yang tadi telah Bu Maria sampaikan? Iya, kalau saya pribadi tadi Bu Dila ya, jadi kalau ada sesuatu tadi dengan berkomunikasi dan kemudian tadi barangkali bisa melakukan kegiatan secara periodik, secara berkala. Apapun itu kalau bisa ya tetap diagendakan sehingga tidak ada dilema ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu biar tidak yang kemudian menjadi ganjalan ya. Semuanya clear plong Iya. ya Bu Maria. Ya, semoga selanjutnya bisa lancar-lancar tanpa ada masalah yang besar itu ya Bu. Iya. Mungkin masalah kecil itu sesuatu hal yang biasa untuk kita. Tapi semoga kita bisa menyelesaikan masalahnya, mencari solusi yang solutif. Iya. Itu tadi yang Bu Maria sampaikan. Iya. Mungkin itu Bu Maria, tadi saya sudah meminta waktu Bu Maria untuk wawancara. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat ke depannya. Amin. Ya, terima kasih banyak Bu Dila. Sukses untuk Bu Dila di program penggerak ini. Terima kasih banyak Bu Maria. Ya, sama-sama. Ya.